Saat dia membasuh muka dan membasuh sikunya, terdengar suara cekikikan seperti suara perempuan. Yang tak lain itu adalah kuntilanak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali bersama saya Pak Ade di channel Lambe Ireng. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah yang datangnya dari salah satu narasumber yang menceritakan salah satu temannya yang melakukan tirakat atau lelakon. Dengan cara dia ini ingin mendapatkan khodam pendamping. Salah satu cerita dari temannya, khodam yang dia dapatkan ini ternyata berdampak pada keseharian dan merubah perilaku sifat dari si pemiliknya. Nah, bagaimana kelengkapan cerita dari narasumber ini? Kita langsung masuk ke cerita Lambe Ireng. Sebut saja namanya Firman. Dia narasumber yang menceritakan temannya. Sebut saja namanya Mas Rian. Rian ini memang aktif dalam hal-hal supranatural yang dikatakan oleh narasumber yaitu Firman. Rian ini katanya dia itu merupakan salah satu terah atau leluhur yang dari garis keturunan di atas atau mungkin nenek, kakek atau bapaknya mempunyai jiwa-jiwa atau hal-hal gaib yang sudah dimiliki sejak lahir. Dan dari Rian ini pula sering Firman mendapatkan penjelasan kalau Rian itu sering melihat hal-hal gaib yang tak kasat mata. Nah, satu pengalaman Rian ini ketika dia ingin menguasai apa yang sudah dimiliki oleh bapak, kakek, dan nenek moyangnya, yaitu sesuatu hal gaib yang sudah dimiliki sedari dulu dari leluhurnya. Dia ingin menguatkan, tapi ada satu kejadian yang dialami oleh Rian ketika dia tirakat, yang mungkin waktu itu dia bilang sama Firman, "Rian, nanti kalau saya tirakatan dari mulai Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat sorenya atau malam Sabtu, kamu datang setelah saya ritual atau tirakatnya selesai." Dan tirakatnya pun kata Rian yang dijelaskan oleh Firman, kalau Rian itu ingin mengetahui siapa sebenarnya jati dirinya. Ini niat awal dari Rian untuk melakukan tirakat di salah satu makam keramat yang di sebelahnya itu ada pohon tinggi besar yang merupakan satu sosok penghuni yang tak lain adalah penghuni pesugihan. Itu dari juru kuncinya. Sewaktu Firman dan Rian datang ke juru kunci, dari penjelasan sang juru kunci kepada Firman ataupun Rian, sebelum Rian itu melakukan tirakat, yakini saja apa yang ingin kamu lakukan di situ. Kalau kamu mau berdoa, berdoa saja. Jangan ada keinginan yang lain. Tapi ada satu hal yang dijelaskan oleh Firman, kalau dia, yaitu Rian, ingin mengetahui siapa jati dirinya dan apakah benar kalau dia ini adalah keturunan dari orang-orang yang sakti, yang mengetahui hal-hal gaib dan mampu mengendalikannya. Nah, disitulah awal mula Rian ini masuk melalui juru kunci tersebut. Setelah mungkin 3 hari dari penjelasan Rian, malam pertama yang dialami oleh Rian ketika dia melakukan puasa, dan puasanya itu sangat aneh. Dia mulai makan itu sekitar jam 4 sore dengan cara 3 kepal nasi dengan lauk itu hanya tempe yang dikukus bersama cabai. Hanya itu, dan itu pun selama 3 hari, 3, 2, 1. Dan setiap buka puasanya itu hanya jam 4 sore. Jadi 1 hari penuh itu makan cuma 1 kali. Nah, ini cerita satu persatu. Di malam pertama, tepat malam Rabu, saat mulai Rian itu masuk ke dalam tirakatnya, masuk ke dalam ritual makam, yang di sebelahnya sudah dijelaskan kalau ada pohon besar yang bisa mengabulkan permintaan-permintaan dalam hal-hal gaib seperti pesugihan ataupun hal yang lainnya. Saat malam pertama yang dilakukan oleh Rian, dia itu berdoa, berzikir, tahlil. Tapi setelah tahlil ini dia mengamalkan sesuatu amalan-amalan yang Rian dapatkan dari guru spiritualnya saat dia belajar ilmu-ilmu gaib. Amalan itu dibaca.
Dan itu sangat mengundang energi-energi gaib yang membuat mereka itu sangat tidak nyaman dengan kehadiran Rian. Karena pertarungan di alam gaib yang membuat Rian di malam pertama itu pun harus merasakan bagaimana ketika khodam pendamping yang di dalam tubuh Rian keluar dan mereka bertarung, dan yang dialami Rian, khodam itu kalah. Dan ini membuat Rian itu sampai mengeluarkan darah dari dalam mulutnya, karena khodam yang dia gunakan itu dari dalam tubuhnya, bukan khodam pendamping, tapi khodam yang ditaruh di dalam tubuhnya. Dan ini sangat membuat fatal Rian. Tapi ketika esok harinya dia datang lagi ke juru kunci, dia menceritakan bahwa yang dialami malam pertama saat dia ritual dengan membaca amalan tersebut, juru kunci ini menjelaskan, sudah saya bilang sama kamu, nah, jangan mengamalkan sesuatu yang seharusnya tidak kamu baca. Kalau kamu mau berdoa, berdoa silahkan. Tapi kalau kamu ingin menantang sesuatu yang ada di dalam area keramat tersebut, risiko tanggung sendiri. Dan kamu sudah mendapatkannya. Untung kamu masih selamat, karena Simbah tahu kamu ini punya khodam yang tidak ada di dalam tubuh kamu, khodam pendamping. Dan khodam pendamping ini baik untuk kamu. Tapi Rian sendiri tidak tahu maksudnya dari juru kunci itu khodam pendamping apa. Setelah mendapatkan penjelasan dari si juru kunci, malam kedua pun dilakukan oleh Rian. Rian kembali melakukan tirakatnya. Rian kembali membaca doa tahlil, yasin dan sebagainya yang sesuai dengan apa yang dia pahami, dengan zikir-zikir yang dia baca, amalan-amalan yang dia baca. Kembali sosok penunggu yang ada di belakang pohon besar itu pun muncul yang menampakkan wujudnya di hadapan Rian. Dan saat itu Rian benar-benar tercengang dan kaget betapa ngerinya sosok tubuh tersebut. Dengan tampilan badan penuh bulu, dengan tatapan sorot mata yang merah menyala, dengan gigi taring yang keluar dari mulutnya. Sementara kuku dan tangan itu sangat panjang, seakan-akan ingin mengajak bertarung Rian. Tapi Rian tidak sedikit pun goyah dengan keyakinannya bahwa dia ingin berdoa dan berharap dia tahu siapa jati dirinya. Dalam keadaan sosok itu nampak di hadapan Rian, muncul sosok yang lain yang wujudnya sangat aneh. Entah dari mana wujud itu datang. Sosok ular itu keluar dari belakang tubuh Rian dengan ukuran sekitar pohon kelapa, dengan mulut yang menganga, seakan-akan ingin memakan Rian. Tapi yang dilakukan Rian, dia yakin bahwa segala sesuatu hidup dan mati hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berserah diri. Kalau kamu mau makan, silahkan makan. Tapi saya punya satu keyakinan, Allah tidak ada yang bisa membunuh dan tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah. Silahkan kamu makan. Ini di atas kepala Rian, sosok ular besar sebesar ukuran pohon kelapa yang siap memakan Rian secara hidup-hidup. Dan di hadapannya sosok yang mungkin bisa dibilang itu sosok genderuwo muncul bersamaan. Tapi entah dari mana sosok ular itu, ketika keyakinan dari Rian akan sesuatu hanya milik Allah, ular itu pun kembali turun dari atas tubuh Rian. Dia menghilang dari belakang Rian. Tapi sosok yang dihadapannya itu tidak. Dia masih menatap dengan tangan yang hendak menyentuh tubuh Rian. Dan saat itu Rian berusaha untuk meyakinkan dirinya kembali. Ya Allah, lindungilah aku sebagai ciptaanmu, sebagai manusia yang tidak punya kekuatan apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Disitulah sosok genderuwo itu tidak bisa mendekati Rian. Keyakinan Rian sudah pasrah. Dan setelah sosok genderuwo itu berkali-kali berusaha mendekati tubuh Rian dengan maksud ingin mencekik Rian, tidak ada satu gerakan pun yang membuat Rian itu terpental ataupun terkena serangan dari sosok genderuwo tersebut. Mungkin waktu itu sangat lama yang dialami oleh Rian. Suasana di lingkungan makam keramat tempat Rian ritual, suasana yang terdengar seperti hujan yang sangat lebat. Tapi bagi Rian sungguh sangat aneh. Tidak ada sedikit pun bahasa-bahasanya tempat dia itu sedang bersilah. Padahal suara hujan itu sangat deras. Angin besar itu sangat nyata didengar oleh Rian. Saat Rian berusaha untuk menengadah ke atas, tidak ada sedikit pun tetesan air. Padahal suara itu sangat jelas didengar oleh Rian. Ketika dia berusaha untuk mencari tahu apakah di tempat dia bersilah, berzikir itu basah,
Sama sekali tidak. Kering, benar-benar kering. Dan dia meyakini bahwa itu hanyalah godaan saat dia ini sedang tirakat, bermunajat untuk mengetahui siapa sebenarnya Rian sendiri. Sosok yang berkali-kali ingin mengganggu Rian. Alhamdulillah sosok itu pun akhirnya keluar dan menghindar dari Rian. Itu yang dialami Rian saat malam kedua. Dan saat jam 4 sore seperti yang disarankan oleh si juru kunci, dia keluar untuk berbuka puasa dengan 1 kepal nasi dengan tempe yang dikukus dengan 1 cabai. Dia makan untuk mengisi perutnya. Sore itu pun dia kembali sholat di situ, di area makam yang sudah ada semacam sumur dan juga tempat mengambil air wudhu. Maghrib, isya, subuh, duhur, asar, dia lakukan sholat di area makam keramat tersebut. Ini yang dilakukan Rian. Dan saat malamnya ketika Rian hendak melakukan sholat hajat, ketika Rian ini tidak tidur, dia tidak bisa melakukan sholat tahajud, hanya sholat tahajat. Saat dia mengambil air wudhu yang ada sumur di bawah pohon besar itu, muncul sosok seorang wanita. Dan kemunculannya ini ditandai dengan bau busuk yang sangat menyengat. Ini saat Rian hendak mengambil air wudhu, bau itu terasa membuat seisi perut Rian itu keluar semua. Tapi Rian yakin ini hanya sebuah godaan saya saja untuk mengambil air wudhu, hendak melakukan sholat hajat. Bau busuk itu mencoba ditepis oleh Rian. Tapi setelah Rian beberapa kali rukun wudhu itu dilakukan, saat dia membasuh muka dan membasuh sikunya, terdengar suara cekikikan seperti suara perempuan. Yang tak lain itu adalah kuntilanak. Itu muncul di antara sumur tempat Rian ini ambil air wudhu. Kuntilanak itu seperti menampakkan diri, dan bukan cuma 1 yang dilihat Rian. Sampai Rian itu berkata, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. Sosok apa lagi nih ya Allah? Ini saat Rian sedang melakukan rukun wudhu. Sosok kuntilanak yang jumlahnya tidak 1 dengan bau busuk yang sangat menyengat. Saat selesainya dia ambil air wudhu, dia bermunajat, ya Allah singkirkanlah makhluk ini dari hadapanku. Sosok itu pun menghilang. Rian kembali melakukan sholat hajatnya di sisi makam keramat yang sudah ada keramiknya. Rian tidak membawa sajadah atau tempat alas apapun. Dia hanya memakai baju dan sarung. Di situ Rian melakukan sholat hajat di samping makam. Dia melakukan sholat malam, sholat hajat. Saat dia berzikir selesai sholat hajatnya, sosok lain muncul dengan aroma wewangian yang sangat-sangat wangi. Yang di aroma itu membuat Rian itu seperti terbius dan terlena. Karena aroma itu sangat nikmat untuk dihirup oleh Rian. Ini saat Rian berzikir. Dan Rian saat dia bermunajat, berzikir dengan tasbihnya, dengan kalimat-kalimat Asmaul Husna, sosok perempuan cantik itu muncul. Tapi yang menjadi aneh bagi Rian, sosok itu wanita yang sangat cantik bagaikan bidadari. Dan seumur hidupnya tidak ada wanita secantik yang pernah dilihat Rian saat dia ritual di malam ketiga. Tapi ada yang aneh. Di bagian tubuh antara perut ke bawah itu bukan manusia, tapi sesosok ular. Dan sosok ular yang berwujud manusia. Dia mengatakan ke Rian, sudah nak, ritualmu sudah selesai. Tidak usah kamu lanjutkan, kamu keluar. Dan ini buat kamu. Saat itu Rian tidak tahu apa kata ini. Tapi di bawah Rian, di sebelah makam itu ada semacam koin emas seukuran karung beras putih, karung beras kecil. Mungkin kalau diukur itu sekitar 30 sentian. Emas, koin emas itu nyata dilihat oleh Rian. Dari sosok itu mengatakan ke Rian, sudah nak, ambil koin emas itu dan kamu akan menjadi orang kaya. Tapi Rian yang niatnya dari awal ingin mengetahui siapa jati dirinya, apakah dia benar ada keturunan orang-orang sakti. Rian tidak menghiraukan apa yang ada di samping dia sedang bermunajat. Walaupun Rian saat itu sempat menyentuh koin emas itu, nyata dilihat oleh Rian koin emas itu jumlahnya ratusan koin. Tapi Rian mengembalikan koin emas itu. Saya tidak mau meminta ini. Yang saya minta, saya ingin mengetahui siapa saya. Saya hanya ingin mendapatkan petunjuk dari saya melakukan tirakat di makam ini. Saat Rian ini menolak, dan sosok yang berwujud ular di bagian tubuh bawahnya
Atasnya mulai berubah, yang tadinya bagaikan bidadari cantik berubah menjadi sosok nenek tua yang sangat-sangat tua. Dan bukan itu saja, sosok nenek tua itu berubah menjadi seperti tengkorak, dan dia meninggalkan tawanya dengan suara yang sangat menggelegar yang membuat suasana area tempat Rian ini sedang melakukan zikir, melakukan tirakatnya. Angin berhembus kencang. Ini angin yang diakibatkan oleh suara dari sosok ular yang meninggalkan Rian. Dan emas itu pun menghilang dari Rian. Saat di pagi harinya, Rian yang tidak mau melanjutkan tirakatnya, yang seharusnya sampai jam 4 sore, dia harus menyelesaikannya. Rian lebih memilih untuk keluar dari tempat ritualnya. Karena dalam batin pikirannya Rian, saya sudah tahu siapa saya. Dan saya bersyukur segala sesuatu yang banyak orang katakan bahwa saya adalah keturunan orang sakti, keturunan orang-orang yang bisa mengetahui hal gaib, semuanya sudah terjawab. Walaupun dalam batin Rian semuanya hanya milik kuasa Sang Pencipta, manusia hanya sebagai perantara. Dia meyakini bahwa saya bukanlah orang yang paling sakti, saya bukan orang yang paling bisa. Tapi Rian menggagalkan ritualnya sendiri. Dan setelah ritual itu digagalkan, Rian yang membatalkan tirakannya yang tidak selesai sampai jam 4 sore hari, Rian datang ke juru kunci bersamaan dan itu menunggu Firman untuk menjemput. Dia cerita sama juru kunci bahwa apa yang dialaminya selama 2 hari dan malam terakhir. Juru kunci itu pun hanya menjelaskan bahwa sosok pesugihan itu ingin memberikanmu kekayaan, dan sekarang kamu sudah tahu tirakat yang kamu lakukan, Rian. Kalau kamu sejatinya memang ada pendamping yang bisa membuat kamu itu lebih bermanfaat, gunakan itu sebaik-baiknya. Tapi setelah Rian ini dijemput sampai di rumah beberapa hari, mungkin sekitar 1 minggu, Rian terkapar. Dia jatuh sakit dari orang tuanya yang menjelaskan ke Firman, tirakat yang dilakukan oleh Rian itu belum selayaknya. Ini dari orang tuanya yang seorang praktisi. Karena Rian tidak ada izin dari kedua orang tuanya. Saat dia melakukan tirakat atau penelakon, sebaik-baik orang yang ingin pergi ataupun melakukan tirakat dalam bentuk apapun, harus ada izin dari orang tuanya. Alhamdulillah Rian masih diberikan selamat, tapi dampaknya tubuh Rian ini tidak mampu sehingga Rian harus sakit-sakitan. Tapi alhamdulillahnya Allah masih memberikan dia kesempatan untuk hidup dengan sakit yang dia alami selama beberapa minggu ini, agar Rian itu sadar bahwa segala sesuatu yang bersifat gaib itu ada dan nyata. Dan untuk lebih mengetahuinya, kata orang tuanya yang disampaikan ke Firman, bahwa segala sesuatu berhubungan dengan gaib akan ada waktu dan ketetapannya. Tinggal bagaimana Rian mengasah dan menempatkan dirinya dengan cara tetap istiqomah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap beribadah dengan sholat 5 waktu, dengan sholat malamnya, dengan rajin puasanya. Insya Allah segala sesuatu dari keinginan Rian akan mudah diwujudkan. Itu pesan dari orang tuanya Rian saat Firman ini menjenguk Rian yang tidak berdaya selama hampir kurang lebihnya itu 10 harian lebih. Itu kondisi tubuh Rian setelah dia melakukan tirakat, dan nyaris saja Rian itu mungkin bisa saja dia kehilangan nyawa. Ini cerita dari Firman, salah satu temannya Rian yang pernah melakukan tirakat ternyata tanpa seizin orang tuanya. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah dukung channel Lambe Ireng ini bersama saya Pak Ade. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.